Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang ada di Majelis Taklim Rodatul Habib. Nah, pada saat ini kami akan berbincang dengan salah satu Habib yang ada di majelis ini, yaitu Habib Ahmad. Nah, untuk selengkapnya mari kita saksikan. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Habib Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Pertama-tama, boleh Habib perkenalan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Al-Faqir Ahmad bin Agil bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, asli dari Keramat Empang, Bogor. Mau nanya nih Habib, Roha itu apa sih dan ada di mana Roha itu? Roha itu singkatan, itu nama satu majelis, salah satu majelis yang Al-Faqir waktu itu dirikan sebagai furu. Furu itu cabang. Roha ini adalah singkatan daripada nama majelis Raudhatul Habib. Raudhatul Habib disingkat menjadi Roha. Karena majelis-majelis kan anak-anak majelis suka begitu ya. Sekarang malah lagi zamannya singkat-singkatan ya. Ada cerita kenapa adanya ini majelis Raudhatul Habib. Intinya dulu majelis ini bertepat, yaitu tempatnya berada di daerah Jakarta Timur ya, di Ciracas. Ada sebagian jamaah yang memang sudah mengaji, tapi pada waktu itu belum mempunyai nama, dan datang kepada Al-Faqir meminta saran untuk menamai majelis ini sebagai cabang daripada majelis Al-Faqir, yaitu Raudhatul Mustafa SAW. Maka dengan bisyarah yang saya dapatkan, saya memerintahkan untuk memberi nama Majelis Raudhatul Habib. Itu kronologis kenapa adanya Majelis Raudhatul Habib. Baik, berarti kalau teman-teman semua mau gabung di Majelis Raudhatul Habib bisa datang ke Ciracas ya Habib ya? Iya. Tepatnya nanti antum bisa lihat ada media-media daripada Majelis Raudhatul Habib. Nah, di situ lengkap. Al-Faqir juga biasa mengajar di situ, dan juga ada para habaib, para alimul ulama yang mengajar di Majelis Raudhatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih adanya majelis ini di tengah-tengah ibu kota? Kenapa adanya majelis ini di tengah-tengah ibu kota? Karena kita melihat yang namanya manusia, mau di kampung mau di kota, tidak bisa ditakar dengan kekampungannya dan kekotaannya. Yang namanya majelis mau di kampung mau di kota butuh. Ibu kota ini adalah lautan, orang mana aja ada ya, tapi kebanyakan kan orang yang datang kemari yaitu untuk berniaga. Orang dikasih makan jasadnya tapi tidak dikasih makan ruhnya, bisa rusak. Makanya dengan apa yang diajarkan oleh salafun saleh, orang-orang terdahulu, seperti majelis-majelis yang sudah berkibar, tidak lain tidak bukan, yaitu untuk mengisi rohani kita agar kita terjaga daripada apa yang tidak diridhoi oleh Allah, dan kita mendapatkan keselamatan dunia kita dan juga akhirat. Itu tujuan. Karena yang namanya majelis di dalamnya ada ilmu. Sedangkan menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu nggak ada batasnya, dari ayunan ibu sampai masuk liang lahat. Apa sih kegiatan yang ada di majelis ini selain tadi kata Habib belajar menuntut ilmu gitu? Nah, adapun kegiatan di dalam majelis ini, selain daripada menuntut ilmu, kita diisi dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang-orang soleh, yaitu seperti membaca daripada sejarah biografi Nabi Muhammad yang kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian diiringi dengan salawat dan hadrah, pembacaan ratib Asmaul Husna dan lain sebagainya. Nah, baru diisi dengan ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru yang berada di majelis Raudhatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk majelis Raudhatul Habib ini untuk bisa berkembang pada saat ini? Yang pertama, bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Majelis pun kurang lebih seperti orang yang usaha. Orang usaha itu pasti dia mengusahakan bagaimana caranya biar usahanya itu maju. Nah, cara itu juga ada di dalam majelis. Yang itu yang dinamakan
siasat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Caranya yang kita harus pegang pertama adalah sabar. Itu harus. Tidak ada orang yang berdakwah di suatu majelis dimanapun kecuali dia perlu yang namanya sabar. Sabar untuk apa? Untuk mengajak. Karena mengajak orang itu tidak mudah. Karena yang namanya kebaikan gak semua orang suka. Ada sebagian orang pasti tidak suka. Ada yang ngomongin dan lain sebagainya dah. Nah, itu namanya resiko perjuangan dan itu kecil, tidak ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan diperlukan juga istiqamah. Itu apa? Istiqamah itu adalah suatu hal yang gampang diucap tapi susah dipraktek, ya. Makanya dibilang istiqamah khair min alfi karamah. Ada orang yang ingin mengajar, dikalau di situ ada orang baru dia mengajar, ada 10 orang baru mengajar, kalau ada orang 2 orang nggak ngajar. Ada yang diajarkan oleh salafun saleh untuk mengembangkan, ada nggak ada, walaupun 1 orang dia tetap mengajar. Kenapa? Karena diperlukan juga keikhlasan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kita membuat orang itu suka dengan kita, cinta dengan kita. Karena kalau orang udah suka, nerima. Kalau udah nerima, gampang kita ngenalin. Ya, itu sebenarnya resep dapur. Nggak boleh dibongkar sebenarnya itu. Nah, cuman ini cara. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan mungkin nanti orang-orang yang mendengarkan juga ingin membuat sesuatu dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dengan cara yang tidak keluar dengan syariat, tapi mereka itu senang dengan kita. Jikalau sudah senang, mereka akan mendengarkan kita dan apa yang kita akan sampaikan akan didengarkan. Karena apa yang kita utarakan tidak lain tidak bukan itu untuk mencari ridho Allah dan ridho Allah. Bagaimana sih cara Habib untuk bisa beradaptasi pada zaman sekarang ini untuk menjalankan dan memajukan majelis ini? Cara saya khususnya saya beradaptasi yaitu dengan mau turun dengan siapapun yang saya ingin ajak. Kadang orang bawa gengsi, bawa ego, ya kagak mau turun sama anak kecil, orang jalanan, kagak, ini bukan, enggak. Caranya seperti itu. Kenapa? Karena terkadang juga ada orang, ini sifat orang ini berbeda-beda. Ada orang pengen didatangin, ada orang emang mau datang. Nah, saya punya cara datang kepada orang, tujuannya cuma satu, biar tadi dia kenal saya kenal dia, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, udah sayang, nah disitulah kita bisa mengembangkan yang namanya apa yang kita ingin lakukan ke depan. Seperti apa yang kita ingin buat, yaitu suatu kemajuan untuk menyelamatkan khususnya muda-mudi, ya, agar terjauh daripada lingkungan yang tidak bagus. Orang itu bagaimana dengan siapa dia duduk. Ya, kalau duduknya sama tukang minyak wangi, ya, kalau duduknya, cuman ada cara juga. Apa itu? Bagaimana caranya kita duduk sama orang kotor, tapi bukan kita ikut kotor, yang kotor jadi bersih. Itu seperti Nabi Muhammad duduk dengan orang-orang bodoh. Tapi bukan Nabi Muhammad yang terbawa bodoh, tapi orang bodoh menjadi pintar gara-gara Nabi Muhammad. Pesan untuk majelis Rodatul Habib untuk kedepannya tuh bagaimana sih pesannya? Pesan saya untuk majelis Rodatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah meninggalkan yang namanya istiqamah. Apa yang sudah pernah dijalani, jalani. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya bagaimana untuk bisa membuat manfaat yang tadinya skala kecil tapi bisa menjadi manfaat skala besar. Karena kita ini kalau ngomongin majelis di Jakarta, kita sudah punya contoh yang sangat luar biasa, yaitu majelis Nurul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Bagaimana dakwah beliau 27 tahun, ya, dari mulai kecil, ya, dari mulai 12 orangnya sampai sekarang kita lihat ribuan sampai jutaan anak-anak muda-mudi semuanya berbondong-bondong khususnya di malam minggu, yaitu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, mengerjakan kebaikan. Dan kita ini yang berada itu adalah salah satu contoh yang kita bisa ambil. Bagaimana caranya bagaimana, itu ada di diri kita masing-masing. Yang penting kita ada kemauan. Makanya saya minta
kepada seluruh daripada jajaran Majelis Ta'lim Rawdatul Habib agar selalu membawa orang dalam kebaikan, mengajak orang untuk dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dan membuat manfaat untuk orang banyak. Ya, kurang lebih itu yang saya bisa jawab. Sisanya wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas waktunya bisa berbincang-bincang dengan kami. Baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian wawancara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.